Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Lahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Yang pertama, Kecamatan Iwai Menda 7 ekor sapi, 1 ekor kambing. Kecamatan Wolo 120 ekor sapi, 1 ekor kambing. Kecamatan Samaturu 58 ekor sapi, 3 ekor kambing. Kecamatan Latambaga 93 ekor sapi, 2 ekor kambing. Kecamatan Kolaka 451 ekor sapi, 28 ekor kambing. Kecamatan Mundulako 66 ekor sapi, 2 ekor kambing. Kecamatan Baula 33 ekor sapi, 2 ekor kambing. Kecamatan Pemala 162 ekor sapi, 6 ekor kambing. Kecamatan Tanggitada 44 ekor sapi, 5 ekor kambing. Kecamatan Watubangga 35 ekor sapi, 4 ekor kambing. Kecamatan Polinggona 37 ekor sapi, 3 ekor kambing. Kecamatan Tuari 17 ekor sapi, 10 ekor kambing. Jadi jumlah keseluruhan jumlah hewan kurban se-Kabupaten Kolaka tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi berjumlah 1131 ekor sapi, 67 ekor kambing. Sambutan Bapak Bupati Kolaka yang akan disampaikan oleh Kadis Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka, pribadi Bapak Haji Muhammad Yusrin Japar Esos. Kepada Bapak kami persilakan dengan hormat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama saya mengajak kepada kita semua untuk bersama-sama mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas hidayah dan karunia-Nya sehingga kita semua bisa hadir dalam suasana kegembiraan dan kebahagiaan merayakan hari raya Idul Adha 1443 Hijriah 2022 Masehi untuk melaksanakan ibadah kurban sebagai wujud pembuktian diri bahwa waktu dan harta kita adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus sebagai aktualisasi kecintaan kita kepada Allah di atas segala-galanya. 161 orang jemaah haji yang tergabung dalam kloter 7
melalui embarkasi Makassar. Kita sama-sama berdoa semoga seluruh keluarga kita yang menunaikan ibadah haji tahun ini berangkat dan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat serta meraih predikat haji yang mabrur. Akhirnya saya bersama saudara Wakil Bupati atas nama pribadi dan keluarga serta seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Kolaka mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1443 Hijriah 2022 Masehi. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Kolaka Haji Ahmad Sapei SHMH. Perkenankan kami membacakan susunan acara pelaksanaan Salat Idul Adha 1443 Hijriah 2022 Masehi sebagai berikut. Acara pertama, penjelasan singkat tata cara Salat Idul Adha. Acara kedua, Salat Idul Adha yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Adri SPD. Acara ketiga, khutbah Idul Adha yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Muslim Jaya. Acara keempat, penutup. Tata cara pelaksanaan Salat Idul Adha sebagai berikut. Pertama, kita berdiri menghadap kiblat dan berniat dengan lafaz usalli sunnata Aidil Adha rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat salat sunat Idul Adha 2 rakaat mengikuti imam karena Allah. Dan dilanjutkan dengan membaca doa iftitah. Sesudah membaca doa iftitah, kita bertakbir 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali takbir pada rakaat kedua. Dan diantara takbir-takbir itu kita membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selanjutnya kami ingatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza zaidal khatib khutbata 'alal mimbar yaktubu fala tatakallam ahadukum wa man takallam minkum faqad laga wa man laga fala sawaba lahu wa ansitu wasma'u rahimakumullah. Artinya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila khatib telah naik ke mimbar untuk berkhutbah, maka janganlah kamu berkata-kata, dan barang siapa yang berkata-kata di antara kalian, maka sia-sialah, dan kalau sia-sia, maka tidak ada pahala baginya. Diamlah dan dengarkanlah, semoga engkau dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah Id yang sama berbahagia. Selanjutnya, marilah kita melaksanakan Salat Idul Adha. Sallu sunnata Idul Adha rahimakumullah. Sallu sunnata Idul Adha rahimakumullah. Sallu sunnata Idul Adha jami'an rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi katsiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Amma ba'du, kaum muslimin jama'id rahimakumullah. Di pagi hari ini kita kembali menjadi saksi atas besarnya kasih sayang Allah kepada kita semua. Pagi hari ini kita kembali merasakan betapa luas ampunan yang Allah berikan untuk kita sekalian. Betapa banyak dosa yang telah kita kerjakan, nyaris sepanjang hari larangan demi larangan Allah kita langgar. Namun Allah tidak pernah bosan untuk terus-menerus mencurahkan nikmatnya kepada kita semua. Walaupun perintah-perintahnya satu demi satu kita abaikan, namun Allah Azza wa Jalla yang Maha Pengampun tak pernah bosan untuk terus memberikan kesempatan agar kita bisa bertaubat dan kembali kepadanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang senantiasa melampaui batas terhadap dosa-dosa diri mereka, jangan sekali-kali kalian berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah, dan bertahlil mengagungkan namanya, dan untuk sekali lagi bertaubat kepadanya. Kita tidak pernah tahu, hadirin sekalian, boleh jadi inilah sujud terakhir kita kepadanya di dunia ini. Boleh jadi inilah takbir dan tahlil terakhir kita untuknya. Dan boleh jadi inilah taubat kita untuk terakhir kalinya kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ibrahim beserta keluarganya telah mengajarkan kepada kita semua bahwa beriman kepada Allah itu artinya siap untuk diperintah dan siap untuk diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Beriman kepada Allah itu artinya kita siap berkorban apa saja untuk Allah Azza wa Jalla. Maka Ibrahim pun mendatangi Ismail dan menceritakan perintah Allah yang beliau terima melalui mimpinya. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah As-Saffat, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk." Maka ketika Ismail telah sampai pada umur remaja bersama dengan Ibrahim pun berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku Allah memerintahkan aku untuk menyembelih engkau." Kemudian Ibrahim pun benar-benar siap untuk melaksanakan perintah Allah, yakni menyembelih putra kesayangannya itu. Terutama kepada para orang tua, bahwa setiap orang tua memiliki tanggung jawab dalam membina dan mendidik keimanan anaknya. Maka jadilah ayah seperti Ibrahim alaihissalam, sang ayah teladan yang senantiasa membina anak-anaknya dengan tauhid dan komitmen pada ajaran Islam, dan memberitahukan perintah Allah bahwa Ismail harus disembelih. Maka bagaimana sikap Ismail menghadapi perintah itu? Dengarkan wahai para pemuda, bagaimana Ismail mencontohkan sikap seorang anak dalam menghadapi perintah orang tuanya. Qala, Ismail menjawab ayahnya dengan suara yang lemah lembut, "Ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku yang aku cintai, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Sembelihlah aku wahai ayahku, insyaallah engkau akan mendapati aku termasuk ke dalam anak-anak yang bersabar. Subhanallah, inilah keteladanan yang harus dicontoh oleh setiap anak, yakni senantiasa bersikap lemah lembut di hadapan orang tuanya, bersikap lemah lembut dalam menghadapi perintah-perintah orang tuanya. Maka lihat apa jawaban Hajar ketika dia tahu Allah yang memerintahkan itu kepadanya. Hajar hanya berkata, "Idzan fala yudayyi'anallah." Kalau memang ini perintah Allah wahai suamiku, saya yakin Allah pasti tidak akan meninggalkan saya. Allah pasti akan menjaga saya dengan putra saya. Subhanallah. Sebuah keteladanan yang luar biasa telah dicontohkan oleh Hajar kepada kita semua. Hajar mengajarkan kita bahwa seorang istri mesti selalu berserah diri kepada Allah dalam menghadapi segala perintah dan ujian hidup. Tidak boleh mengeluh, apalagi marah kepada Allah ketika Allah memberikan ujian kepadanya. Serta senantiasa bersabar dalam menghadapi perintah-perintah suaminya. Tidak mengucapkan kata-kata kasar di hadapan suaminya,
tidak menuntut apa-apa dari suaminya, dan senantiasa bersikap sabar dalam membantu suaminya menjalankan ketaatan kepada perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Wanita muslimah yang mulia, sungguh kalian terlalu indah untuk dipandang oleh mata-mata liar penuh hianat para lelaki. Maka jangan biarkan itu terjadi. Kenakanlah pakaian kemuliaan dan kehormatanmu. Tutuplah aurat dengan busana muslimah yang agung dan indah. Hijabkan dirimu lahir dan batin. Jadikan dirimu bak perhiasan emas dan intan berlian yang tertata dan terjaga rapi dalam kotak-kotaknya, sehingga hanya pemiliknya lah yang berhak untuk melihat dan menikmatinya. Jadilah kalian wanita salihah, karena wanita salihnya adalah seindah-indah perhiasan di dunia ini. Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga Allah berkenan menerima segala doa dan harapan yang kita panjatkan kepadanya. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Esa dan Maha Pengasih, kasihilah kami, kasihilah kedua orang tua kami. Sungguh mereka telah berpeluh lelah merawat dan mendidik kami sejak kami kecil. Ampuni setiap kesalahan mereka, ampunilah semua kehilapan yang pernah mereka lakukan. Bukakan hati orang-orang yang pernah dizolimi oleh orang tua kami, agar mereka mau memaafkan kesalahan orang tua kami. Ya Allah, bahagiakanlah orang tua kami di akhir kehidupannya. Bimbinglah mereka agar bisa istiqomah dalam beribadah kepadamu, dan janganlah wafatkan mereka kecuali di atas keridhaan-Mu. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengampun, ampunilah semua kesalahan kami kepadamu. Begitu pula kesalahan kami kepada kedua orang tua kami. Ampunilah setiap kata keras kami yang pernah kami lontarkan kepada mereka. Ampuni sikap tidak peduli kami atas mereka selama ini. Ya Allah, jika dulu kami tidak berbakti kepada mereka, maka saat ini berikan kesempatan kepada kami untuk bisa berbakti kepada mereka dengan sebaik-baiknya, dan lembutkanlah hati kami kepada mereka, agar keridhaan mereka dapat mengantarkan kami kepada keridhaan-Mu ya Allah. Jika mereka telah kembali ke sisi-Mu, maka basuhlah mereka dengan ampunan dan rahmat-Mu. Berikanlah sebaik-baik tempat untuk mereka di sisi-Mu, serta kumpulkanlah kami dengan mereka kelak dalam kenikmatan surga-Mu. Ya Allah, jagalah seluruh keluarga kami, anak-anak kami, dan istri-istri kami. Jadikanlah mereka sebagai penyejuk pandangan mata kami. Jadikan istri kami sebagai bidadari di dunia ini, dengan kesolehan dan kecantikan jiwanya, agar kami dapat menyertai mereka dalam ketaatan kepadamu. Dan jadikan kami suami yang terbaik bagi mereka, yang selalu bisa menyayangi mereka dengan setulus hati kami, yang bisa menjadi pemimpin mereka, yang menuntun mereka untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat di sisi-Mu. Ya Allah, ya Aziz, jagalah anak-anak kami untuk senantiasa berada dalam kebaikan di sisi-Mu. Berikan hidayah kepada mereka agar mereka bisa istiqomah mentaati perintah-Mu, menjauhkan larangan-Mu, dan jauhkan mereka dari segala tipu daya syaitan. Dan kami memohon kepadamu ya Rabbi, masukkanlah kami semua ke dalam syurga-Mu. Ya Tuhan kami yang Maha Menolong, curahkan pertolongan-Mu kepada segenap masyarakat saudara-saudara kami di Indonesia yang kami cintai ini. Ya Allah, terimalah dari kami seluruh amal ibadah yang telah kami kerjakan di waktu-waktu yang lalu, dan mudahkan kami untuk terus bisa istiqomah beribadah di waktu-waktu yang akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
أكبر الله أكبر